Pernah penasaran nggak gimana sih cara seorang analis profesional menilai saham bank besar seperti Bank Mandiri? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng. Kita akan lihat kinerjanya dan juga hitung-hitungan potensi nilai wajarnya. Yuk kita mulai? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita intip kinerja finansial terbarunya. Terus, kita bongkar mesin yang bikin Mandiri untung. Setelah itu, kita teropong prospek pertumbuhannya, lalu masuk ke bagian paling seru, ngitung nilai wajarnya. Terakhir, kita lihat apa kata para analis. Alright, kita mulai dari yang pertama ya, kinerja finansial terkini. Kita lihat angka-angka besarnya yang bikin heboh pasar. Bank Mandiri ini kan salah satu jawaranya perbankan di Indonesia ya. Nah, kinerjanya itu solid banget. Dan ini bukan cuma omongan loh. Kita bakal lihat buktinya langsung dari laporan keuangan mereka yang paling baru. Wow, lihat angka ini. Mereka buka tahun 2026 dengan laba bersih 15,4 triliun rupiah. Gede banget kan? Dan ini bukan cuma besar, tapi juga tumbuh pesat. Naik 16,6% kalau dibandingin sama periode yang sama tahun sebelumnya. Sekarang, coba kita lihat datanya lebih detail. Perhatian deh laba bersihnya di 2024 dan 2025. Stabil kan? Tapi yang bikin kaget itu di kuartal pertama 2026. Lihat ROI-nya atau Return on Equity. Angkanya tembus 22,1%. Ini nunjukin seberapa efisien mereka menghasilkan laba dari modal yang dimiliki. Oke, angkanya keren. Tapi pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa dapat angka sebagus itu? Nah, sekarang saatnya kita bongkar mesin dan lihat apa aja sih rahasia di balik profitabilitas Bank Mandiri. Sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting banget di dunia perbankan, NPL atau kredit macet. Gampangnya gini, ini adalah ukuran seberapa banyak sih pinjaman yang disalurkan bank tapi berisiko nggak dibayar balik. Makin kecil angkanya, makin sehat banknya. Dan ini dia, salah satu kartu asnya Mandiri. Lihat deh NPL-nya, rendah banget. Cuma sekitar 1,19% untuk gross NPL dan 0,45% untuk net NPL. Artinya, kualitas kredit mereka jempolan. Risiko kredit macetnya kecil banget karena mereka pintar kelola pinjamannya. Oke, kualitas asetnya sehat. Sekarang kita lihat margin keuntungannya. Ini diukur pakai yang namanya net interest margin atau NIM. Anggap aja ini selisih antara bunga yang mereka dapat dari pinjaman sama bunga yang harus mereka bayar ke nasabah. Makin tinggi NIM, ya makin untung. Nah, kalau kita lihat datanya, NIM-nya memang ada sedikit penurunan. Tapi jangan panik dulu. Lihat kolom di bawahnya. Cost of fund atau biaya dananya juga ikut turun. Kok bisa? Kuncinya ada di kasa ratio yang tinggi banget, sekitar 73%. Kasa itu kan dana murah dari giro dan tabungan. Jadi, walaupun marginnya sedikit ketekan, biaya modal mereka juga makin murah. Cerdas kan? Oke, kita udah lihat kinerja masa lalu dan saat ini. Sekarang, gimana ke depannya? Yuk kita intip bareng prospek pertumbuhan mereka di sisa tahun 2026. Ini dia panduan langsung dari manajemennya. Mereka nggak muluk-muluk, target pertumbuhan kreditnya di angka 7-9%. Fokusnya jelas, tumbuh tapi tetap berkualitas. Mereka juga sangat hati-hati menjaga NIM, biaya kredit, dan efisiensi operasional. Semuanya terkendali. Strategi internal mereka yang solid ini ternyata juga didukung sama kondisi ekonomi makro yang lagi bagus, suku bunga BI stabil, inflasi aman terkendali, dan PDB kita tetap tumbuh kuat. Ditambah lagi, dorongan digitalisasi lewat aplikasi Livin dan Kopra bikin biaya mereka makin efisien. Semuanya mendukung. Nah, setelah kita bedah fundamentalnya yang kuat, sekarang kita masuk ke inti dari analisis ini. Pertanyaan besarnya, dengan semua keunggulan tadi, sebenarnya berapa sih harga wajar saham BMRI? Jadi, berapa nilai wajar per lembar sahamnya? Untuk bisa jawab itu, langkah pertamanya adalah kita harus lihat dulu saat ini pasar menghargai saham ini di angka berapa. Yuk kita cek. Ini dia datanya per April 2026. Lihat PE ratio-nya, cuma sekitar 7,8 kali. Kalau kita bandingin sama rata-rata 5 tahun terakhir yang di 12,3 kali, wah ini jauh lebih murah. Begitu juga PB ratio-nya, di 1,5 kali, lebih rendah dari rata-rata historisnya. Oke, jadi bukan cuma lebih murah dari sejarahnya sendiri, coba kita sandingkan dengan rata-rata industri perbankan yang PI-nya di 14 kali. BMRI cuma 7,8 kali, ini sinyal kuat loh, ada kemungkinan besar saham ini sedang dihargai lebih murah dari seharusnya, atau istilahnya undervalued. Terus gimana analis menentukan target harga?
Mereka nggak cuma pakai satu jurus, mereka pakai berbagai metode. Kayak DDM yang ngitung dari dividen masa depan, PBV yang bandingin harga sama nilai buku, atau PE yang pakai rata-rata historis. Tujuannya apa? Supaya dapat gambaran yang lengkap dan nggak cuma lihat dari satu sisi aja. Oke, kita sudah lihat datanya, fundamentalnya, dan valuasinya yang menarik. Sekarang, mari kita dengar putusan akhir dari para ahlinya. Apa kata para analis di pasar? Dan hasilnya mayoritas pada kompak. Lihat deh, Indo Premier, Macquarie, BRI, Dana Reksa, Cipta Dana, semua kasih rekomendasi buy. Target harganya pun rata-rata optimis, jauh di atas harga saat ini. Ini menunjukkan sentimen yang sangat positif di pasar. Grafik ini merangkum semua opini tadi. Kita bisa lihat, rentangnya cukup lebar, tapi yang penting, rata-ratanya ada di sekitar Rp5.789. Ini artinya, secara umum para analis melihat ada potensi kenaikan yang lumayan besar dari harga sekarang. Jadi pertanyaannya sekarang, dengan fundamental yang sekuat ini dan valuasi yang kelihatannya menarik, apakah BMRI bisa mencapai target yang dipasang para analis? Well, semua data memang mendukung ke arah sana. Tapi tentu saja, eksekusi dari manajemen dan kondisi ekonomi ke depan akan jadi penentu utamanya. Sebuah cerita yang pastinya bakal seru banget buat kita pantau bersama.